Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk bicara soal fashion nih pemirsa. Apakah Anda langsung memikirkan kebaya? Nah, inilah busana khas perempuan Indonesia yang muncul sejak abad ke-15. Dan kebaya tentunya terus dilestarikan sehingga sampai dengan saat ini masih banyak perempuan Indonesia yang terus mengenakan kebaya. Kini kebaya tengah diperjuangkan untuk diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda. Apa saja upaya yang telah diambil oleh Indonesia agar eksistensi dari kebaya termasuk seni, budaya, dan filosofi di balik kebaya ini tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Kita akan bahas lengkapnya dalam infografis berikut ini. Kebaya goes to UNESCO. Perhatian pada perjuangan kebaya untuk dijadikan warisan budaya tak benda atau WBTB kembali ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Tepatnya adalah pada tanggal 24 Juli lalu bertepatan dengan Hari Kebaya Nasional. Presiden Jokowi mengatakan bahwa berbagai jenis kebaya akan diajukan dalam nominasi UNESCO bersama 4 negara ASEAN lainnya. Mulai dari kebaya labu dari Sumatera, kebaya kutu baru dari Jawa, kebaya noni dari Sulawesi Utara, kebaya nona dari wilayah timur seperti Maluku dan Papua hingga kebaya kerancang. Jadi intinya Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk mencintai kebaya sebagai bagian dari budaya kita dan melestarikannya agar tidak punah atau tidak lekang oleh waktu. Upaya untuk melestarikan suatu budaya ini sebenarnya penting pemirsa untuk ditempuh secara formal. Salah satunya adalah melalui organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal dengan sebutan UNESCO. Sejak Maret 2023 Indonesia ini sebetulnya sudah mengajukan kebaya sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB ke UNESCO. Tapi Indonesia tidak berdiri sendiri. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, kemudian Brunei Darussalam secara bersama-sama mengajukan kebaya melalui joint nomination. Jadi nantinya keputusan apakah kebaya akan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda akan digelar dalam sebuah sidang UNESCO oleh Komite Antar Pemerintah atau Intergovernmental untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda yang diagendakan sekitar akhir tahun 2024 ini pemirsa, sekitar bulan Desember biasanya, dan tahun ini akan digelar di Paraguay. Pertanyaan selanjutnya, mengapa harus menempuh jalur joint nomination? Kenapa kok Indonesia bareng-bareng nih mengajukannya? Padahal kan kebaya ini kita merasa sebagai budaya asli dari Indonesia ya pemirsa. Nah, tapi dalam penetapan warisan budaya tak benda, ini sebetulnya memang ada jalurnya, ada kategori nominasi-nominasi. Salah satunya adalah nominasi multinasional atau joint, dan ada pula nominasi tunggal atau single. Kebaya sebelumnya pernah diajukan lewat jalur single nomination tapi tidak kunjung ditetapkan karena diduga materi atau dokumentasi untuk menguatkan warisan budaya kebaya ini belum lengkap kalau dari Indonesia saja. Sehingga Indonesia mengajukan kebaya secara bersama-sama dengan negara lain yang dinilai punya sejumlah dampak positifnya. Yang pertama tentu ini menjadi cara yang lebih cepat karena kalau lewat jalur joint nomination ini bisa setiap tahun 2 atau negara mengajukan satu budaya yang sama setiap tahunnya. Jadi kalau di tahun ini mungkin belum lolos, maka dapat diajukan kembali di tahun depannya atau di tahun berikutnya, tapi secara bersama-sama dengan negara lain. Selain itu pemirsa, ada nilai-nilai yang dapat dipupuk atau diperkuat lewat jalur joint nomination ini, yakni dapat memperkuat kolaborasi dan juga solidaritas negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Dan juga ini yang paling penting, dapat menegaskan bahwa penetapan warisan budaya bukan warisan budaya tak benda, ini sebetulnya bukan ajang berebut atau kompetisi memperebutkan hak paten suatu budaya. Karena sesungguhnya suatu budaya ini tidak mengenal lintas batas negara atau sangat cair, sangat fluid sehingga tidak bisa serta-merta diakui sebagai milik dari satu negara saja. Kalau kemudian tarik garisnya ternyata banyak negara yang punya budaya, salah satunya seperti kebaya. Nah, meskipun secara bersama-sama pemirsa, tapi kalau kita lihat tentu Indonesia punya peran aktif untuk mendorong pengesahan kebaya sebagai WBTB atau warisan budaya tak benda. Beberapa upaya yang sudah dilakukan, ini yang pertama Indonesia mengumpulkan tentunya ya dokumentasi dan melakukan sosialisasi tentang kebaya secara luas ke masyarakat. Misalnya tentu kita sudah tahu ya ada hari-hari yang mengajak komunitas ini mengajak masyarakat untuk berkebaya. Kemudian juga kalau di Hari Bebas Kendaraan Bermotor biasanya banyak perempuan, ibu-ibu yang selalu mengenakan kebaya, bahkan juga sudah mencetak rekor muri ya,
terbanyak perempuan menggunakan kebaya secara bersama-sama. Selain itu, juga dilakukan upaya edukasi. Salah satunya adalah edukasi tentang pola berkebaya di Indonesia, yang mana ini diajarkan secara formal di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Selain itu, pemirsa, yang baru-baru ini juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah penetapan Hari Kebaya Nasional tanggal 24 Juli secara resmi oleh keputusan Presiden. Nah, tentu kita harapkan upaya-upaya ini bisa dikolaborasikan ya dengan upaya 4 negara lainnya agar kebaya bisa ditetapkan sebagai WBTB. Dan pemirsa, kita lihat selain sudah ada atau kebaya yang saat ini sedang diperjuangkan, ini juga ada beberapa warisan budaya tak benda Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Jumlahnya sebenarnya ada 13, tapi kita lihat ya nanti apalagi yang sedang diproses di tahun ini. Yang pertama ada kesenian wayang ditetapkan tahun 2008, kemudian juga keris 2008. Lalu juga ada batik, ini yang ditetapkan di tahun 2009, tapi selain batiknya, ini juga tentang pendidikan dan pelatihan membatik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Lalu ada angklung, tari saman, dan juga noken dari Papua, ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Kita lihat di slide berikutnya, ini juga ada yang lainnya seperti 3 genre tari Bali, kemudian kapal pinisi, tradisi pencak silat, pantun, gamelan, budaya sehat jamu, dan terakhir ini yang diajukan di tahun 2024 lewat jalur single nomination adalah budaya tempe. Bagaimana tempe ini selain menjadi makanan yang sehat, tapi tentu ada budaya cara membuat dan melestarikan tempe di tengah masyarakat Indonesia. Perlu jadi catatan pemirsa bahwa warisan budaya tak benda ini bukan dalam bentuk produk atau suatu budaya yang bisa dipegang, tapi seperti yang tadi sempat saya singgung ya, bahwa yang ditetapkan sebagai warisan budayanya adalah nilai kesenian, filosofi yang berada di balik setiap produk-produk budaya ini. Nah, selain tadi kita sudah bicarakan ya pemirsa joint nomination, tapi kalau selain joint nomination ini ada single nomination, nominasi secara tunggal yang kerap kali memang menimbulkan pro dan kontra atau perdebatan di tengah publik. Seperti kasus Songket yang kemudian ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Malaysia pada Desember 2021 lalu. Nah, dalam kasus ini Indonesia sebetulnya dianggap seperti kecolongan begitu atau keduluan oleh pihak Malaysia karena dokumen yang dimiliki oleh Malaysia ini lebih dulu lengkap dibandingkan dokumen Songket yang dimiliki oleh Indonesia. Padahal sebelumnya Indonesia dan Malaysia dikabarkan pernah ingin menjalin joint nomination bersama terkait dengan Songket ini, tapi kemudian karena Malaysia lebih cepat mengumpulkan dokumen yang kemudian lebih dahulu ditetapkan oleh pihak UNESCO PBB sebagai warisan budaya tak benda Songket Malaysia, bukan dari Indonesia. Tapi perdebatan ini kita harapkan jangan terjadi lagi ya, dan juga bisa ditempuh lewat jalur joint nomination seperti tadi. Itulah tadi pemirsa rangkaian informasi terkait dengan kebaya goes to UNESCO. Kita doakan supaya Desember nanti bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Dan selengkapnya kita akan membahas terkait apa saja yang akan disiapkan oleh Indonesia agar kebaya dapat diresmikan sebagai warisan budaya tak benda. Kita tanyakan langsung pada Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri, Penny Dewi Herasati. Selamat siang, Bu Penny. Selamat siang Mbak Marcel, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Bu Penny telah bergabung bersama kami. Bu Penny, sebetulnya bagaimana awal mula muncul inisiatif joint nomination? Ini mungkin satu hal yang baru kita dengar ya, bahkan kabarnya juga ini pertama kalinya dilakukan joint nomination. Inisiatif awalnya seperti apa Bu Penny? Baik, terima kasih. Pertama, mungkin yang kita harus samakan persepsi kita ya, pemahaman kita adalah sebetulnya mendaftarkan ke UNESCO atau kebaya goes to UNESCO itu maksudnya apa sih gitu ya. Tapi sebetulnya tadi sudah diberi gambaran, sebetulnya mendaftarkan atau mendaftarkan ke UNESCO itu sebetulnya mendaftarkan ke Komite Warisan Budaya Tak Benda. Jadi komite itu didasari oleh konvensi yang namanya Safeguarding Intangible Cultural Heritage. Jadi kita harus lihat kata kuncinya adalah safeguarding. Jadi mendaftarkan ke UNESCO adalah mendaftarkan ke komite tersebut di bawah UNESCO untuk melestarikan. Jadi itu kata kunci itu, karena kalau udah kita ketemu kata kunci mendaftar untuk melestarikan, mungkin beberapa dari kita semua akan turun nih emosinya nih, jadi lega nih.
Jadi mendaftarkan untuk melestarikan. Kemudian proses pendaftaran untuk melestarikan itu ada dua opsi. Yang pertama sudah banyak tadi disinggung mengenai joint nomination dan single nomination. Mungkin perlu juga pemahaman dasar bahwa budaya itu adalah berkembang seiring dengan waktu dan apa ya globalisasi tentu juga ya dan pergerakan atau perpindahan manusia. Jadi budaya itu share atau budaya itu dimiliki oleh banyak banyak pihak, bukan hanya satu wilayah memiliki, bukan memiliki ya, mengembangkan, mempraktekkan dan seterusnya. Jadi shared culture itu adalah sesuatu yang umum, yang jamak memang ada di dunia ini. Misalnya tadi disebutkan ada beberapa contoh songket mungkin ada di sana, ada di sini. Kemudian apa ya? Barangkali saya bisa memberikan contoh budaya memetik kurma misalnya. Itu di-share oleh banyak negara di Timur Tengah. Kemudian ada lagi budaya burung falcon ya. Kalau mungkin kita ketahui burung falcon yang terbang kemudian mendarat di tangan itu di-share oleh 42 negara. Jadi itu mengajukan ke Intangible Cultural Heritage Committee itu ada dua opsi. Yang pertama dengan joint nomination, yang kedua dengan single nomination. Oke. Single nomination, oke, saya stop di situ ya. Iya, jadi tujuan awalnya sebetulnya bukan secara teknis saja ya Bu Penny, tapi joint nomination ini adalah untuk menghindari terjadinya perpecahan begitu karena saling klaim. Apakah seperti itu Bu? Betul, betul. Jadi, nah, em, UNESCO sendiri mengencourage agar dilakukan joint nomination karena ada ketentuan UNESCO untuk single nomination satu negara hanya boleh satu setiap tahunnya dan proses untuk akhirnya diinskripsi setelah diperiksa dokumennya dan seterusnya itu bisa 2 sampai 3 tahun. Jadi kita masukkan ke contoh Indonesia. Indonesia memiliki 1.700 sekian elemen budaya. Kalau kita ajukan joint nomination satu-satu, tahun berapa akan selesai? Mungkin 3.000 tahun lagi baru selesai. Jadi salah satu kendala teknis adalah masalah waktu pengajuan ke UNESCO. Yang kedua, shared culture, bahwa budaya itu memang di-share. Jadi itu UNESCO sendiri mendorong agar kita melakukan secara join, ya supaya juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan kerjasama lebih diinginkan oleh UNESCO dan itu diatur dalam konvensinya sendiri. Baik, Bu Penny, apa saja materi yang bisa lebih menguatkan agar kebaya diterima dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda? Materi yang bisa menguatkan sebetulnya saya sebetulnya ingin menjawab dulu pertanyaan yang pertama tadi mungkin belum selesai terjawab ya. Apa yang sudah kita lakukan? Yang kita lakukan, yang pemerintah lakukan, kami Kemlu bekerja sama dengan Kemendikbudristek, pengampu isu ini, pengampu isu pelestarian budaya, itu memastikan agar syarat-syarat untuk dapat diinskripsi itu dapat dipenuhi. Itu yang paling utama. Syaratnya banyak sekali, termasuk di dalamnya salah satu yang kecil adalah mengisi dokumen ya. Tapi yang besar adalah inskripsi ini bottom up. Jadi tidak top down, bukan pemerintah yang memutuskan untuk pemerintah mendorong, tetapi harus dari pewaris yang harus mengajukan. Karena prinsipnya adalah safeguarding. Kalau pelestarian tidak dilakukan oleh pewarisnya, lantas siapa yang melakukan? Jadi itu yang kita lakukan adalah mendorong, mengencourage agar semua pewaris budaya termasuk kebaya agar mendaftarkan atau melakukan tindakan pelestarian karena itu adalah salah satu syarat untuk mengajukan ke Komite Intangible Cultural Heritage. Jadi kita mendorong pewaris dan kita membantu melengkapi pengisian dossier yang disyaratkan oleh komite. Di dalamnya situ ada berapa lama ini sudah dilakukan proses pelestariannya, kemudian dokumen-dokumennya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita memastikan seluruh syarat-syarat yang diminta itu dipenuhi. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Kemudian ya. Berarti sekarang ini tinggal proses penilaian ya Bu dari pihak UNESCO. Kemudian bisa dikonfirmasi Desember Bu penetapannya? Betul, Desember akan ditetapkan di Paraguay. Ada 3 sebetulnya akan ditetapkan warisan budaya kita. Yang pertama reok, itu single nomination. Yang kedua kebaya, joint nomination dengan beberapa negara anggota ASEAN. Yang ketiga kolintang, dia extended nomination dengan balafon. Jadi ini salah satu contoh juga bagaimana meskipun satu elemen budaya sudah diinskripsi,
yang kebetulan kita juga memiliki budaya yang sama, maka kita bisa mencantol extended ke situ. Nah, saya ingin meng-highlight sebetulnya pengajuan joint nomination ini momentumnya adalah tahun 2023 kita ketua ASEAN. Nah, ini Baik. juga Mm, menunjukkan kepemimpinan kita di ASEAN bahwa kita paham kebaya itu di beberapa negara mereka juga memiliki. Dan ketika kita mhm. mengajukan joint nomination, sebetulnya kalau mereka nggak punya itu barangnya ya dalam arti barang dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pasti nggak akan diterima. Jadi kita Mhm. sebetulnya tidak perlu apa ya menyampaikan bahwa itu punya kita, bukan punyanya yang lain. Karena inskripsi ini bukan soal klaim kepemilikan, tetapi mendaftarkan untuk kita akan melestarikan. Jadi itu prinsip yang kita semua harus pahami. Dan UNESCO Baik. tidak akan menerima apabila seluruh dokumennya tidak lengkap. Dokumen itu termasuk di dalamnya bahwa pewaris itu dapat dibuktikan bahwa dia adalah pewaris. Buktinya apa? Minimal budaya itu dilestarikan dua generasi. Jadi kalau saya tiba-tiba misalnya saya pakai kebaya, saya ingin mengajukan kebaya saya ini ke Intangible Cultural Heritage, nggak bisa. Karena saya tidak melakukan pelestarian dalam periode dua generasi. Dan saya tidak Oke. punya bukti-bukti itu. Jadi itu mungkin Jadi yang selain harus kita pahami ditetapkan juga bersama. secara formal, ini juga jadi momentum ya untuk mengajak kita semua bisa menggunakannya juga nih secara personal sehari-hari, tidak ragu-ragu untuk mengenakan kebaya. Ini sepertinya Bu Penny juga lagi pakai kebaya ya sekarang ya, warna biru. Jadi saya Iya, jadi berasa benar. saltum nih. Terima kasih Bu Penny Dewi Herasati telah memberikan penjelasan untuk kami. Kita doakan yang terbaik untuk Desember nanti, kebaya bisa menjadi warisan budaya tak benda. Sekali lagi terima kasih Bu Penny.